tahun baru Hijriah ini bertobatlah Pak. Jangan tunggu nanti tua. Siapa yang janji kita tua? Siapa yang janji kita tua? Nanti dia bilang, nanti kalau sudah tua Ustadz, padahal dia sudah 60 tahun. Ini, muka-muka sakaratil maut. Ya ketawa Pak, Bapak itu sudah buka sakaratil maut. Sudah putih rambut. Apakah tua dulu? Tidak. Tidak harus tua dulu yang namanya kematian. Ya. Asal ada nyawa dalam diri kita, siaga 24 jam. Tua mati. Ibarat Imam Al-Ghazali katakan, kematian itu seperti pohon buah. Coba lihat buah. Yang baru muncul jatuh. Yang mangkal jatuh. Yang tua jatuh. Bahkan baru muncul jatuh. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ceramah begini. Tiba-tiba ada tamu tak diundang datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk anak muda ini. Ya Rasulullah. Cerita. Langsung ini anak muda bilang, ya Rasul, minta izin Kak pamit dulu. Ada pekerjaan tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Nabi Sulaiman katakan, silakan, pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya ke seluruh jamaah. Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, oh itulah tadi malaikat pencabut nyawa. Yang setiap kali datang pasti ada yang mau diambil. Dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Tiba-tiba anak muda angkat tangannya dari belakang. Ya Rasul, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Iya. Mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus nalihat-lihati. Nabi Sulaiman, hati-hati kok. Barangkali kau itu naser-ser. Melihat pemalak-malak deh. Nabi bilang, ya Rasulullah, bawa kau jauh sampai tidak tahu Kak. Nadia, siapa tahu saya mau itu tadi. Angin, tolong terbangkan anak muda ini. Nabi Sulaiman pandai memerintah angin. Tentu dengan izin Allah. Palutui, melek lokega bawai, tiwi. Diterbangkanlah anak muda ini, naik ke atas angin, terbang kiri kanan, lurus. Pas jauh Nabi bilang, jauh mak, turun mak, kasih turun angin. Pas turun, baru satu langkah diinjakan kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Pak, dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kok, makanya saya tinggalkan pengajian karena di sini kok harus mati. Dia hindari kematian, justru didatanginya. Namanya kematian Pak, kalau sudah tiba saatnya pasti datang. Biar kita mau, kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang suami istri bertengkar Pak. Bertengkar, didapat suaminya SMS-nya selingkuh. Ada sini suka selingkuh? Banyak. Dengar baik-baik yang suka selingkuh ya. Ada buku saya baca baru-baru, bukan selingkuh judul anunya, tapi maknanya sama. Siapa yang melakukan selingkuh, itu satu kali hancur amalnya 40 tahun. 40. Nah dia 2 kali 1 bulan pi Makassar selingkuh. 80 tahun mati kok, 70 tahun. Sosok kok 10 tahun. Masih ada utang dosamu 10 tahun. Kita juga Bu, bagaimana suami kita tidak selingkuh kalau ibu penampilannya sekadarnya. Marantasa. Malas. Berat badan naik terus. Nonton saja kerjanya pegang remote. Kalau ada di rumah nonton itu mulai jam 7 pagi malam sampai jam 10. Nah pegang itu remote. Pakai daster tinggi sebelah. Acak-acakan rambutnya. Ada kacan di sampingnya. Naik mi kakinya 1. Ada suaminya menonton di sampingnya. Begitu mengantuk menguap nangka keteknya. Wah, bagaimana suami tak tidak menderita lahir batin? Sialku setengah matiku cari uang begini di kudapa. Hancur. Setengah mati kita pergi ke kebun sawit, bertani dapat istri, malas, gendut, suka marah-marah. Ada begitu di sini? Ada? Tahu cantik-cantik semua sekarang, alhamdulillah. Tapi Nabi bilang iya cantik sekarang Ustaz, kalau di rumah kelihatan tali BH. Nabi bilang suaminya kasih baik-baik saya itu tali BH-mu kelihatan semua. Apa Nabi bilang jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bung. Nah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Ya, nah ini ya.
Syarat yang kedua ingin mendapat rahmat Allah adalah hijrah, bertobat. Ya, tidak ada orang tidak punya dosa. Semua kita pasti punya dosa. Ini bertengkar sama istrinya. Kalau sudah tiba saatnya mati, pasti mati. Kalau tidak, tidak akan mati. Ini yang cerita saya sampaikan tadi. Bertengkar sama istrinya. Suaminya bertengkar. Akhirnya istrinya marah. Dia mau bunuh diri. Akhirnya apa? Dia masuk kamar minum racun. Begitu dia minum, takut didapat sama anaknya, dia buru-buru minum. Akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada di mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi mati. Itu padahal mau sekali mati, tidak jadi. Bulan depan didapat lagi SMS-nya, begitu lagi, marah lagi. Dia lihat racun, bulan lalu gagal dengan racun. Akhirnya apa? Dia ambil pisau. Dia iris surat nadinya. Ternyata pisau ini pakai pisau tumpul. Tidak jadi lagi mati. 3 bulan kemudian bertengkar lagi sama suaminya. Lihat racun, gagal. Lihat pisau, gagal. Akhirnya apa? Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk di sumur. Ternyata dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati, Pak. Kalau tidak tiba ajal, tidak mati. Tapi kalau tiba ajal, pasti mati. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau itu yang membuat selalu kita menolak, menunda-nunda tobat, gara-gara apa? Kita selalu berpikir, masih lama ajak mati. Tobat kita. Ada tidak punya dosa di sini? Semua kita punya dosa. Lalu kalau punya dosa Ustadz, bagaimana cara bertobatnya? Menurut ajaran agama kita ada 2 cara bertobat. Pertama, memperbanyak taubat bil lisan, memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Mau dengan sahdu, dengan lagu-lagu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hataya. Misal tuh, suami tak marah-marah ibu, marah-marah, jangki marah. Kalau suami marah ibu diam. Atau paling enak ibu istighfar. Marah suami tak, no. Astaghfirullah Rabbal baroya, astagfirullah. Berhenti tuh suami ibu. Kalau dia marah, ibu juga marah. Kurang ngajar kau lah battala. Nabi bilang juga istrinya, kau juga gendut hitam. Kau tahu dia gendut, kenapa kau mau kawin sama saya? Berarti kau lebih bodoh dari saya. Masya Allah, tidak terjadi. Malah bertengkar. Tapi coba kalau istighfar. Astagfirullah. Sambil pura-pura menangis, aman. Banyak-banyak istighfar. Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Adik-adik ini yang masih muda-muda belia ini saya lihat. Kalau kau lihat aurat, istighfar kau. Kau lihat cewek cantik, kau nafsu. Astagfirullah. Astagfirullah. Tutup matamu, palingkan. Jangan kau tutup istighfar baru kau melotot. Astagfirullah. Astagfirullah. Patotoai kau namanya itu. Kau juga cewek, jaga akhlak. Biar kami setengah mati istighfar kalau kau juga gentayangan. Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong Anda akhlakmu kamu jaga. Itu cewek dulu Pak, Masya Allah susahnya dilihat auratnya. Zaman saya SD dulu itu perempuan sangat terpelihara. Bayangkan kalau jatuh pulpennya, mau ambil. Itu kan dulu ndak ada namanya jilbab. Tapi itu perempuan sopannya. Kalau dia mau tunduk, itu dia pegang itu anunya. Kancing bajunya begini. Baru tunduk. Baru nak pegang juga di belakang sini. Sekarang perempuan sengaja memang buka besar-besar sini. Baru jalan ke sini. Kita nasesa Ustaz gimana? Ya pasti dilihat kabaran bagus. Yang kau ketawa cewek, kau nak kena. Biasa saya bilang ini cewek ini sekarang lebih mahal itu paha ayam kampung daripada paha cewek. Coba itu kalau mau lihat paha ayam kampung, nggak gampang toh. Dikejar dulu itu ayam. Dikejar 1 jam baru ditangkap. Begitu mau ditangkap dia terbang naik ke atap. Lelu yolo Pak. Sudah ditangkap, dibeli karena bukan kita punya ayam, dibeli 70 juta. 70 ribu dibelikan nih ayam kampung. Sudah itu sudah dilihat pahanya? Belum, dipotong dulu dengan bismillah. Sudah dilihat pahanya? Belum. Direbus dulu air panas. Sudah lihat pahanya? Belum, dikupas dulu. 1 jam dikejar, dipeli 75. Dipotong bismillah, direbus air panas, baru dicabut, baru bisa lihat paha ayam. Ayam kampung. Tapi cewek kampung
Deh, baru 10 menit berdiri di pinggir jalan, 10 paha cewek gratis. Iya baik kalau putih, banyak baut-bautnya. Lah cilaka. Ya, aku ketawa cewek, serius orang ini. Dengar cewek ya, kami ini laki-laki sebenarnya tergantung perempuannya. Tergantung perempuan. Mana buktinya? Coba lihat itu anak-anak gadis, anak-anak cowok kalau dia kumpul di pinggir jalan. Lewat cewek pakai jilbab, paling diganggu. Assalamualaikum. Paling itu. Bau sorga. Paling itu. Tapi kalau yang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, lewat. Cewek, jungkir balik dong. Ada cewek di sini kelihatan auratnya. Maka ketika Anda tobat, hapus itu foto-foto di Facebook dan medsosmu yang ada kelihatan aurat. Selama masih kelihatan aurat, selama itu tobatmu tidak akan diterima. Hati-hati perempuan yang suka menyebar foto-fotonya yang tidak menutup aurat. Bapak meninggal, ibu meninggal, selama foto itu masih beredar, selama itu bapak, ibu, bapak dapat kiriman pahala dan disiksa di kubur. Ini sekarang ini perempuan, hati-hati. Itu perempuan dulu, Masya Allah. Kalau lewat itu perempuan depan rumah, apa Nabi bilang biasa itu orang tua. Migana ero, matan resirila ada mana? Dek sisek gagai, rita gagana. Kelihatan, kan dulu ndak ada pakai jilbab. Apa jina pakai sarung? Sarung di bawah, sarung di atas. Sekarang lewat cewek, migana ero makuras siri. Kelihatan semua yang tidak bisa dilihat. Kalau bapak ibu bertobat, maka tinggalkan pakaian seperti itu. Ada juga yang bertobat apa? Pakaiannya yang tadi seksi-seksi, dia bukan buang, nah kasih orang. Selama itu orang pakai itu juga, kau juga dapat berdosa. Lebih kau bakar. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua kita punya dosa. Maka bertobatnya dengan cara apa? Memperbanyak istighfar. Ya. Bapak-bapak yang sudah uzur, ibu-ibu yang sudah uzur, maka setiap duduk perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk 100 kali istighfar. Apakah istighfar itu karena dosa? Apa kita bertobat mengucapkan istighfar hanya karena dosa semata? Tidak. Kalau karena dosa kita istighfar, maka Nabi mestinya tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Tapi hadis menginformasikan Nabi sekali duduk 100 kali istighfar, padahal tidak ada dosanya. Kalau gara-gara dosa kita istighfar, mestinya ketika kita sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa pertama kita ucapkan? Apa pertama kita ucapkan? Astagfirullah. Padahal kita baru selesai ibadah. Kenapa istighfar? Satu, bisa jadi ketika kita sholat ada salah bacaan. Yang kedua, kenapa kita istighfar? Karena sholat yang kita lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begini Ustaz? Ini hanya tradisi. Ini hanya kebiasaan. Boleh tidak begini. Kenapa begini Ustaz? Karena lebih nyambung, lebih enak dirasa. Assalamualaikum. Astagfirullah. Masa selesai sholat? Astagfirullah. Nggak nyambung bos. Kenapa kita istighfar? Satu, karena ada bacaan kita bisa jadi ada salah. Yang kedua, kita istighfar karena ibadah yang kita lakukan tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Satu ketiga, cerita. Ada orang pak 350 tahun umurnya. 350 tahun ibadah saja kerjanya. Makan, tidur, ibadah. Makan, tidur, ibadah. 350 tahun. Ketika dia meninggal, Allah kemudian berfirman, masuk kau surga karena rahmatku. Tama kau suruga nasabak pamaseku. Masuk surga. Dia dengar, masuk surga karena rahmat. Wah, dia protes. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya mau masuk surga karena memang ibadahku 350 tahun. Saya layak masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah berfirman, oh, rupanya kau berhitung-hitungnya. Baiklah, kalau begitu kita berhitung. Jibril, ambil kalkulator. Hitung itu amalnya. 350 tahun. Timbang dengan nikmatku. Ambil matanya 1 biji. Diambil mata kanannya. Timbang dengan amalnya 350 tahun. Timbang punya timbang, timbang punya timbang. Ternyata
lebih berat satu biji mata daripada amalnya 350 tahun. Allah berfirman, kalau bahasa kita apa? Masih mau kok? Kau kira bisa kau beribadah dengan baik kalau ku kasih sakit matamu? Kok bisa kau beribadah sholat berjamaah kalau ku kasih menceret kok? Nggak usah mi dulu leper, nggak usah mi dulu kanker. Menceret mau pak. Mana bisa kita berjamaah kalau menceret lagi? Hayya ala sholat. Begitu mas. Hayya ala. Melos. Coba itu baru menceret. Mana bisa pak? Jadi kita beribadah itu tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Ada lagi bilang itu apa nikmat Allah nak kasih kebun? Tidak ada. Saya cuma pegawai honor Satpol PP. Lebih banyak garetakna daripada gajinya. Hop. Hormati tongi tahu ada tuh lamban-lambanna. Tuh polisi setengah. Hormati Tommy tahu kasihan tuh. Ayo Bapak saudara-saudara sekalian. Ya, kembali ya. Nah, syarat yang kedua ini mendapat rahmat Allah adalah bertobat. Ya, banyak-banyaklah bertobat. Satu, bertobat dengan apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Nah, lanjut kisah tadi. 350 tahun beribadah, akhirnya bukan karena ibadah kita masuk surga, tapi karena pemberian Allah dengan nikmat Allah, rahmat Allah. Ada yang bilang, saya ini orang miskin Ustadz. Apa nikmat Allah? Kenapa kita miskin? Karena yang kita pikir uang, yang kita pikir kebun, yang kita pikir jabatan, yang kita pikir rumah mobil. Padahal semua harta kita miliki tidak ada gunanya kalau kita sakit. Mas, mau tak? Sampean tak kasih handphone iPhone X, harganya 19 juta. Saya kasih pulsa sekalian sampean dengan 6 juta. Jadi harganya 25 juta. Saya kasih sampean. Mau? 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 Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mana yang mau tadi? Mana? Mau kok apa handphone kalau tuli mah kok? Halo? 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 Rusak. Bukan handphone rusak, telingamu galacca. Berarti bukan handphone yang mahal, bos. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih gratis, tidak perlu kau bayar. Bagusnya lagi bisa bedakan ini. Mana bunyi kentut, mana bunyi HP. Hebatnya lagi di telinga tempatnya bagus. Bagaimana seandainya satu di bawah ketek, satu di bawah pantat. Halo? Halo? Coba. Halo? Bu? Nah ini kamera mahalnya. Mahal semua ini kamera ini. Kalau dikumpulin ini tidak kurang dari 100 juta. Tapi bukan kamera ini yang mahal, Pak. Apa yang mahal? Mata. Mau di apa ini kalau tidak ada mata tata? Apa ya? Si mau kok? Ini kamera susah dipakai. Biar bapak punya begini, tidak punya ilmu, tidak bisa dipakai. Ustaz, foto ke setengah badan. Siap, 1, 2, 3. Ternyata jadi setengah badan betul. Pusat ke bawah. Yang mahal bukan kamera, tapi apa? Mata. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi di mata, begitu dipakai tidak perlu putar. Ini kan diputar-putar dulu. Ini mata begitu buka, langsung fokus. Tidak perlu diputar. Diputar. Lebih ditembak dulu polisi dari perampok. Mana siapa ini dia? Hebatnya lagi di mata, dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba kalau tidak bisa dibedakan, deh, tak tukar-tukar istri. Kenapa ini lelai malam Jumat? Ternyata tetangga punya istri. Jangan pernah merasa miskin. Maka demi Allah, sholat yang Bapak lakukan, puasa yang Bapak lakukan, zikir yang Bapak lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Maka kita istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya? Yang kedua, kalau mau bertobat dengan cara apa? Memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat, Ustadz? Sama sholat biasa, sama sholat duha, cuma beda niat. Kalau duha, niatnya duha. Kalau taubat, niatnya sholat taubat. Sholli sunatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar.
Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allah